What is it? Dikkat. We can't find the Vitsuk. It doesn't seem to be in Kattegat. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Viking, dan sekarang kita masuk ke season 6 episode yang ke-7 sampai 10. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Torfi sangat terpukul saat melihat Lagertha telah meninggal dunia. Tapi tidak ada satupun yang tahu siapa yang telah membunuh Lagertha. Di saat yang sama, Torfi teringat dengan kedua anaknya yang dititipkan kepadanya. Sedangkan dia sendiri belum mendapat kabar dari Gunhild. Ube sendiri memerintahkan dua anak buahnya untuk mencari keberadaan Fitzek. Bjorn sendiri mendapat firasat buruk ini dan ingin segera kembali ke Kattegat. Torfi memutuskan untuk berlayar ke desa tempat tinggal mendiang Lagertha untuk memastikan keselamatan anak-anaknya. Karena anak buahnya gagal menemukan Fitzek, wanita yang dekat dengan adiknya Ube itu sepertinya tahu di mana Fitzek berada. Scene berpindah ke Norwegia, yang dimana Harald secara resmi menduduki posisi sebagai raja dari semua raja. Karena tahu sifat dan tabiat buruknya, Raja Olaf tidak mau menerima Harald sebagai rajanya. Olaf lebih percaya kepada Bjorn untuk menduduki posisi Raja Norwegia pertama. Karena Olaf dianggap membangkang, Harald menjebloskannya ke dalam penjara. Olaf menolak diseret. Dia ingin menuju keabadian dengan caranya sendiri. Ube didatangi si peramal. Dia tahu Lagertha akan mati dibunuh oleh salah satu putra Ragnar. Dia bertanya apakah itu Ivar. Ivar memang bersalah, tapi Ube akan tahu jawaban yang sebenarnya. Sampai di pedesaan itu, Torfi tidak bisa menahan kesedihan karena putranya Hali telah tewas. Setelah mengunjungi makamnya, Torfi melihat keadaan Gunhild yang terbaring lemah. Mereka akan kembali ke Kattegat untuk melakukan upacara perlepasan bagi Lagertha. Fitzek akhirnya ditemukan sedang sendirian di dalam hutan bersalju karena datangnya musim dingin. Ivar sendiri masih berada di kerajaan Kiev yang berada di bawah kekuasaan Raja Oleg. Karena musim dingin, rencana Ivar dan Oleg untuk menyerang Kattegat harus tertunda hingga datang musim semi. Setelah sampai di Kattegat, Gunhild mencari relawan yang rela dikorbankan untuk menemani Kattegat di Valhalla. Seluruh wanita yang hadir di aula mengangkat tangan mereka berebut mengajukan dirinya. Dan salah satunya adalah Torfi. Gunhild menolak karena Torfi sedang hamil. Seekor burung gagak lalu dilepas untuk memilih calonnya. Wanita ini bernama Gida dan dia justru merasa bahagia terpilih untuk dikorbankan dalam ritual pemakaman Lagertha. Saat melihat pertunjukan salju Pangeran Cilik, seseorang mendekati Ivar dan mengatakan saat ini Pangeran Dir dalam kondisi aman. Dan suatu saat nanti Dir akan membantu Ivan mencapai ambisinya. Sebagai bukti persahabatan sejatinya, Dir menitipkan salib untuk Ivar. Ube mengunjungi Fitzek setelah ditemukan berada di dalam hutan. Saat dia memberitahu Lagertha telah meninggal dunia, dia tidak mengatakan apapun selain ingin tidur saja. Ritual pengorbanan yang dilakukan Gida mulai dilakukan. Seorang wanita tua yang menyebutnya malaikat maut bertanya kepada Gida, kematian apa yang dia pilih antara pisau atau tali yang melilit lehernya. Wanita ini memilih pisau, dan saat itu juga dicabut nyawanya untuk menuju Valhalla. Sementara itu, Katya menikmati musim dingin dengan berendam di bak air panas di tengah salju. Ube, Torfi, dan Gunhild memimpin upacara pelepasan Lagertha dan disaksikan seluruh rakyat Kattegat. Tiba-tiba, Bjorn muncul. Sesuai firasatnya, dia sudah tahu ibunya meninggal. Kalimat yang sangat mendalam diungkapkan untuk Bjorn kepada Lagertha, yang sangat dia sayangi sekaligus pahlawan bagi ribuan wanita. Bjorn berjanji akan menghukum dan membalas dendam kepada orang yang telah membunuhnya. Farewell. I will avenge you.
Leni mi fanno gentile la gerda fanno Ratusan busur api ditembakkan di sekitar perahu yang membawa jenazah Lagertha. Kemudian, mereka ramai-ramai menariknya ke tengah lautan yang membeku untuk menenggelamkannya. In my dreams, we are always together. Fitzek diseret ke hadapan Bjorn karena telah membunuh Lagertha. Kala itu, dia sedang mabuk dan mengira Lagertha adalah Ivar yang harus dia bunuh. Bjorn yang sangat marah tidak peduli dengan alasannya dan langsung memukulnya. Fitzek menyadari dengan kesalahannya dan akan menerima jika Bjorn mau membakarnya hidup-hidup. Di keesokan hari, Bjorn akan memutuskan hukuman apa yang harus diterima oleh Fitzek. Setelah diikat di tengah lapangan, Ube menyuruh Fitzek untuk minta ampunan kepada Bjorn. Tapi Fitzek akan menerima apapun keputusannya, karena dialah yang ditakdirkan dewa untuk membunuh Lagertha. Saat berkumpul, Bjorn merasa telah kehilangan 3 hal dalam hidupnya secara bersamaan, yaitu ibunya, putranya, dan mahkota Norwegia. Lantas, apakah Bjorn benar-benar akan membakar adiknya itu? Kemudian, datang si Erik untuk menghiburnya yang sebelumnya menyelamatkan hidupnya dari tangan Raja Harald. Bjorn teringat saat dia harus meninggalkan ayahnya. Saat itu, Ragnar berpesan untuk menjaga ibunya. Keesokan harinya, Fitzek ditempatkan di atas kayu bakar yang disiram oleh minyak. Saat panah berapi ditembakkan dan api mulai menjalar, saat itulah Bjorn memberi kode kepada Ube untuk menyelamatkannya. Rupanya, Bjorn memilih untuk mengusir Fitzek dari Kattegat dijadikan mayat hidup, tapi juga membiarkannya diburu oleh pasukan. Ube menduga dia tidak akan bertahan di musim dingin ini. Bjorn kemudian memberitahu rakyatnya tentang kemenangan dan ancaman dari Raja Harald yang kini menjadi Raja Norwegia. Gunhild mengajak seluruh rakyat Kattegat untuk mendukung Bjorn melawan mereka semua yang mengkhianatinya. Ironside, you love Björn. What other kind of hero do you want? Oleg sepertinya mulai tidak suka melihat kedekatan Pangeran Igor dan Ivar. Dalam jamuan makan malam, Oleg membuat rencana untuk mengirim sekelompok kecil penyerang ke Kattegat demi menculik beberapa orang agar mereka mendapatkan lebih banyak informasi perkembangan di sana. Ivar langsung mengajukan dirinya untuk memimpin kelompok tersebut. Tapi sepertinya Oleg tidak setuju dengan rencana itu. Lalu Ivar bertanya kepada Igor, karena bocah ini bertanya kepada bonekanya yang disebut sebagai rajanya. Oleg terpancing amarahnya karena dia merasa sebagai penguasa lalu menginjak-injak boneka kayu itu. Ube mengatakan kepada Kejetil akan berlayar ke Islandia bersamanya sekaligus ingin mencari keberadaan Floki. Kejetil cukup terkejut karena dia menyadari masalahnya dengan Floki. Tapi dia pun tidak bisa menolak keinginan Ube. Setelah dijebloskan ke dalam penjara, Harald tidak membunuh Olaf tapi ingin menjadikannya sebagai filsuf peliharaannya yang bisa memberinya nasihat yang bijaksana. Harald lalu mengirim satu kompi pasukan untuk sebuah tugas. Gunhild memergoki Bjorn yang sedang bercintrong dengan Ingrid. Bukannya marah, Gunhild menyadari jika Bjorn mencintainya juga. Dan karena itu, dia ingin membebaskan wanita ini dari perbudakan dan menikah dengan Bjorn. Dia tidak akan mempermasalahkan jika Bjorn memiliki istri lebih dari satu seperti raja-raja lainnya.
Ube dan rombongan termasuk Torfi dan anaknya berpamitan kepada Bjorn untuk berlayar ke Islandia. Bjorn tidak bisa mencegah mereka meskipun hatinya berkata lain karena orang-orang yang dia sayangi pergi meninggalkannya satu persatu. Sekelompok pasukan tiba-tiba muncul ke sebuah desa membantai penduduk di sana tanpa alasan yang jelas. Seorang pria tua yang sedang bersembunyi hanya bisa menyaksikan kejadian ini. Bendera mereka sengaja ditinggalkan sebagai pesan untuk penguasa wilayah ini. Anak buah Raja Harald yang sedang melintas bertanya kepada pria tua ini tentang apa yang terjadi. Dia hanya menunjuk bendera itu. Singkat cerita, Ube dan rombongan tiba di Islandia yang menjadi pemukiman baru Kjetil dan keluarganya. Mereka menyambut kedatangan Ube dan rombongan. Lantas, apakah Kjetil senang atau dia tidak rela dengan hadirnya Ube di tempat ini? Welcome, our journey, and then we will feast. The gods be whatever next. Our guests are tired and very hungry. Welcome. Let's rehearse. Why did they have to come here? Pria tua ini memberi kesaksian jika para penyerang itu menggunakan bahasa asing yang sama sekali dia tidak mengerti. Mereka datang dan menghilang seperti hantu. Menurut Olaf, mereka adalah orang-orang asing yang mengklaim tanahnya. Mereka pasti akan kembali dengan membawa banyak pasukan. But as an army. Saat Ube dan rombongan sedang melangsungkan pesta, tiba-tiba muncul seseorang dari kejauhan yang mirip dengan Floki dengan membawa iteknya. Tapi ternyata dia adalah Oder yang tersohor karena menemukan tanah baru di wilayah ini. Dia menceritakan, kala itu perahunya terdampar di sebuah pantai setelah sebelumnya terombang-ambing akibat badai. Dia melihat sebuah daratan baru di bagian barat dengan begitu banyak pegunungan yang dipenuhi hutan pinus. Dia bersumpah kepada Ube, itu adalah tanah-tanah emas. Kapalnya kembali terombang-ambing hingga menemukan pulau kecil dengan makanan dan air hingga sampai ke tempat ini. Tertarik dengan cerita Oder, akhirnya Ube mengajaknya untuk kembali berlayar ke tanah tersebut. Ube lalu bertanya tentang Floki. Dia menjawab tidak pernah bertemu dengannya. Kjetil lalu menjawab Floki telah menghilang sebelum Oder datang dan berlayar ke barat. Padahal banyak hal yang dirahasiakan mereka tentang kejadian di pulau ini. Malam itu, Gunhild melepaskan status budaknya Ingrid dan dengan tabahnya menjadi saksi pernikahan antara Bjorn dan istri keduanya itu. Karena posisi bayi dalam kandungan Torfi sungsang, dia mengalami kesulitan untuk melahirkan bayinya. Oder lalu mendoakannya. Dan jika kondisinya tidak berubah, operasi sesar harus dilakukan, tapi cara ini bisa menyebabkan Torfi meninggoy. Arwah Hali muncul, tapi untungnya Torfi berhasil melahirkan dengan normal. Para prajurit Kattegat melihat sekelompok pasukan asing di dalam hutan. Tapi mereka bukanlah pasukan Harald. Mereka menduga itu adalah para pengintai, dan serangan pun dilakukan. Where from? Prajurit Kattegat berhasil mengusir mereka. Dan ternyata pasukan ini pimpinan Ivar sesuai dengan rencana Pangeran Oleg. Di saat yang sama, dia bertemu kembali dengan Fitzek. Fitzek sepertinya sudah lupa jika dulu dia sangat ingin membunuh adiknya ini. What are you wearing? Why do you keep returning? But I'm happy to see you. Bendera itu dibawa ke hadapan Bjorn. Kini dia tahu mereka adalah ras Viking yang saat ini berkomplot dengan Ivar. Kuatnya tentara mereka tentunya bukan tandingan pasukan Kattegat, tapi Bjorn bertekad untuk melawannya. Gunhild memberi masukan untuk bekerja sama dengan Raja Harald. Lalu diutuslah Erik untuk menyampaikan pesan ini. Setelah kelahiran putranya, Ube memberinya nama Ragnar.
Karena mendengar doa yang diucapkan Oder, akhirnya dia mengakui dulunya sebagai biarawan di Inggris dan namanya adalah Edelstan. Dia mengaku bertemu dengan Oder asli dan mendengar seluruh ceritanya. Dia mengatakan Oder sakit dan sekarat, padahal dia nekat membunuh Oder dan mengambil identitasnya. Ube tetap menganggapnya sebagai pembohong yang menyesatkan, dan karena itu dia pantas untuk dihukum mati. Dan apakah Ube akan melakukannya? Erik datang menghadap Raja Harald untuk menyampaikan pesan dari Bjorn membentuk aliansi. Harald langsung menolak tanpa mendengarkan dulu penjelasan karena yang dia inginkan Bjorn mengakuinya sebagai raja dan dia berada di bawah kendalinya. Selain itu, dia tahu Erik sebagai Skogar Morhutan atau orang buangan yang melakukan perdagangan budak rahasia dan pernah membunuh beberapa pasukannya. Erik langsung ditangkap dan akan dieksekusi mati esok hari. Dengan penuh bangga, Fitzek mengatakan kepada Ivar jika dia telah membunuh Lagertha. Oder memberikan cincin perkawinan milik Floki kepada Ube sebelum dia meninggalkan pemukimannya. Sampai saat ini belum terjawab di manakah Floki sekarang. Apakah sudah meninggal di gua itu? Olaf mengingatkan Harald untuk mendengarkan penjelasan dari utusan Bjorn itu sebelum dia mengambil keputusan. Erik akhirnya menjelaskan kepada Harald alasan Bjorn mengutusnya, karena ancaman dari bangsa Rus yang dikenal memiliki pasukan yang besar. Harald akhirnya setuju, tapi dengan syarat Bjorn dan pasukannya datang ke sini mengutamakan pertahanan di ibu kota Norwegia dan bukan Kattegat. Ivar memperkenalkan Fitzek kepada Pangeran Oleg dan Katja. Dia siap mengabdi dalam rencana serangan besar-besaran ke Skandinavia. Dan malam ini mereka akan melihat seluruh pasukan miliknya. Ivar bertanya kepada Fitzek pendapatnya tentang Katja yang sangat mirip dengan istrinya. Fitzek menganggap Ivar sudah gila karena Freydis sudah mati dibunuhnya. Tampak ribuan pasukan yang dimiliki Pangeran Oleg berjajar rapi di atas tanah yang membeku. Mereka siap melakukan serangan besar-besaran untuk menundukkan Skandinavia dan Norwegia. Tidak ada satupun pasukan di dunia yang mampu melawannya. Who can resist such an army? Not Bjorn Ironside. There's my good friends. It's the end of it. Bjorn membawa Gunhild dan Ingrid menemui Raja Harald. Dia cukup terkejut Bjorn bisa memiliki 2 istri. Dalam rapat tersebut, Erik kembali mengingatkan besarnya pasukan Rus yang diremehkan oleh Harald. Bjorn membeberkan strategi pertahanan dan perkiraan lokasi pertama musuh menyerang di negara ini. Karena itu, Bjorn mengusulkan untuk membentuk barikade pertahanan dan memasang penghalang di muara sungai ini. I understand that we can fortify the beach here and accept that a large part of their army will manage to come ashore. Yang Erik ragukan adalah raja-raja lain tidak akan mendukung Harald untuk pertempuran itu. Di malam harinya, diam-diam Ivar disuruh masuk ke ruangan pribadi Katja dan setelah itu mereka pun celepot. Of course you can. Benar saja, banyak raja dan jar yang tidak mau membantu Raja Harald menghadapi bangsa Rus. Gunhild ikut terlibat dalam persiapan ini tanpa memperdulikan kandungannya. Harald dan beberapa jar tidak setuju dengan strategi pertahanan yang dibuat oleh Bjorn. Tapi saat Bjorn menantangnya, mereka tidak punya strategi lain. Ribuan kayu runcing dipasang di sepanjang aliran sungai yang diprediksi jadi lokasi bersandarnya kapal-kapal musuh. Harald menemui Ingrid untuk mempengaruhinya agar berpindah ke hatinya menjadi Ratu Norwegia sesungguhnya. Harald mengaku tertarik kepada Ingrid karena dia seorang wanita ambisius. Ingrid menolak karena Bjorn adalah takdirnya. Gunhild tiba-tiba terjatuh ke dalam sungai saat merasakan sakit di perutnya. Akibat dia bekerja terlalu keras, Gunhild mengalami keguguran. Katja mengaku tahu dari sahabat ibunya jika Ivar telah membantu pelarian Dir. Dia juga mengaku tidak mencintai Oleg dan ingin kabur.
Apakah yang diungkapkan Katia ini benar-benar jujur ataukah dia melakukan strategi untuk menjebak Ivar atas perintah Oleg? Yang jelas, Ivar mengatakan dia jatuh cinta kepadanya. Di sebuah bukit, Gunhild meratapi kematian anaknya yang belum sempat dia besarkan. Karena bantuan diperlukan, Bjorn menugaskan Erik untuk menyampaikan pesan agar raja-raja lain membantu perang ini atas namanya. Karena sebelumnya mereka menolak bantuan karena perintah Harald. Dalam jamuan makan, Harald begitu iri kepada Bjorn yang bisa mendapatkan 2 wanita sekaligus. Tidak bisa menahan diri lagi, diam-diam Harald menculik Ingrid untuk dipaksa celepot. You have to let me go. I don't have to do anything. I'm the king. It will be a secret. And if the rules attack... Pasukan Kiev rupanya sudah berada di atas perahu mendekati ibu kota Norwegia. Perang besar akan terjadi yang dipelopori 2 anak terbaik Ragnar Lothbrok dalam memperebutkan tanah Skandinavia. Mereka adalah Ivar dan Bjorn yang sebenarnya sama-sama menyayangi Ragnar. Lantas siapakah yang benar dan akan menang dalam persaingan ini? So we should attack the beach. Not expect us to know that the beach shelves steeply and quick, which is why we will bring these smaller. Hingga akhirnya perang pun dimulai. What I expected. Rupanya, Ivar menemukan celah lain untuk memasuki daratan Norwegia. Gunhild dan pasukannya sekuat tenaga untuk mempertahankan pintu masuk ini. Tapi mereka berhasil menerobosnya. Sementara itu, Bjorn duduk santuy di antara ribuan jenazah prajurit dibayang-bayangi si Ivar. Karena tidak sanggup lagi menahan serangan, Gunhild memilih untuk kabur setelah dia terkena sabetan senjata Pangeran Oleg. Langkah selanjutnya yang dilakukan pasukan Kiev ini adalah memanjat gunung.
Sementara itu, pertempuran sengit di sepanjang pantai masih berlangsung. Lato-lato berduri digelindingkan dari atas bukit untuk menghentikan penyerangan musuh. Sebagian dari mereka terbakar hidup-hidup karena apinya. Harald dibuat kewalahan karena jumlah musuh yang terlalu banyak. Bjorn sendiri mengajak seluruh pasukannya untuk bergerak maju. Erik menemukan Harald sudah terluka parah. Dia memutuskan untuk mengambil mahkotanya. Lalu, apakah Bjorn akan mati di tangan Ivar? The gods abandoned you a long time ago, my brother. No way you can win. Film pun berlanjut ke episode selanjutnya.